berat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang warahmatullah, alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam majelisnya yang mulia, dalam tempatnya, dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan berkumpulnya kita membawa kita mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah membahas buah adab pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu jamaah Allah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, keutamaan kepada orang-orang yang berilmu dan kepada para ahli ilmu. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa salah satu keutamaan majelis ilmu atau orang yang mencari ilmu adalah sampai ikan di lautan, hewan-hewan di lubang itu pun mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu mulianya Allah kemudian mencatat atau menjadikan para ahli ilmu itu orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang yang ahli ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada ahlul ibadah. Ya, ahlul ilmi atau ahlul ilmu, seorang yang memahami ilmu itu di sisi Allah itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang ahli ibadah. Karena apa? Orang ahli ibadah ketika dia tidak didasari dengan ilmu yang cukup, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Tetapi orang yang berilmu ketika dia beribadah pasti kemudian memahami betul syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka mudah-mudahan dengan kita semakin belajar, semakin memahami, semakin mendalami Islam, semakin kemudian kita nyaman dan semakin semakin maksimal di dalam menjalankan aktivitas keislaman kita. Bahwa tugas kita bukan hanya sekedar untuk beribadah, tetapi lebih dari itu bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu didasarkan pada ilmu yang baik. Karena salah satu syarat diterimanya amal adalah karena ilmu, yang kedua ikhlas, yang ketiga ada contohnya. Jadi syarat diterimanya itu amal itu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang ketiga harus didasari dengan ilmu. Karena sebenarnya kedudukan orang yang berilmu itu lebih tinggi dibandingkan orang yang beribadah. Sampai kemudian disebutkan naul alim khairun min ibadatul jahil. Di dunia orang yang berilmu itu lebih utama, lebih baik dibandingkan ibadahnya orang yang tidak punya ilmu. Suatu ketika misalnya diriwayatkan ketika seorang ada yang sholat, ada yang sedang tiduran, tetapi kemudian syaitan itu mengganggunya bukan orang yang sedang tidur, tetapi orang yang sedang sholat. Ketika ditanya kenapa yang diganggu orang yang sedang
sholat, bukan orang yang sedang tidur. Kalau saya mengganggu orang yang sedang tidur, nanti orangnya bangun, maka dia akan kemudian membenarkan orang yang sedang sholat. Tetapi kalau saya mengganggu orang yang sholat, sementara orang yang sholat ini tidak punya ilmunya, maka dia akan tetap di dalam kesalahannya. Maka mudah-mudahan semakin hari semakin banyak ilmu yang bisa kita capai. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemarin sudah dua adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur kepada Allah, yang kedua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adab kita kepada Allah adalah senantiasa menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, "Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha." Tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Maka sungguhnya segala kehidupan kita, segala yang ada di muka bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang harus kita lakukan kecuali senantiasa menyandarkan apa yang kita lakukan diserahkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyombongkan keilmuan kita, kita tidak boleh menyombongkan kekuasaan kita, kita tidak boleh menyombongkan kekayaan kita, karena sungguhnya segala yang kita miliki itu sejatinya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyandarkan hidup kita pada Allah, insyaallah akan membawa kebahagiaan bagi kita, karena kita merasa kita tidak memiliki apa yang kita nikmati hari ini, karena semuanya sudah diatur dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin." Maka segeralah kembali kepada Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Maka ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang kita lakukan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka salah satu hal yang barangkali kita mengembalikan seluruh apa yang kita lakukan pada Allah adalah mengawali segala sesuatu dengan senantiasa menyebut asma Allah. Mau makan, mau apapun, bismillahirrahmanirrahim, menyertakan Allah dalam segala aktivitas kebaikan kita. Itu bagian dari kita menyandarkan hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersandar pada tembok, tembok itu bisa roboh. Ketika kita bersandar pada sesuatu pohon itu bisa tumbang. Tapi ketika kita bersandar pada Allah yang maha kuat, yang maha kokoh, maka tidak pernah akan rubuh sandaran itu. Maka sebaik-baik sandaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang seringnya kita itu mulai bersandar, ya kepada apapun lah. Kita mulai bersandar pada tembok, pada pohon itu ketika satu sudah capek, dua mungkin sudah lelah, baru kita mulai bersandar. Sama, kita kadang bersandar pada Allah kalau sudah di bawah, sedang mungkin jatuh, sedang susah, itu baru kita kembali bersandar pada Allah. Tapi kalau sedang di atas, sedang punya, kadang lupa dengan sandarannya. Kalau masih kuat kan kadang tidak mau bersandar ya. Suruh istirahat dulu, mas istirahat dulu, masih kuat gitu ya. Tapi kalau sudah capek, sudah lelah, sudah merasa bekalnya hilang, habis, baru mulai bersandar.
Itu juga manusia begitu. Baru mulai kembali kepada Allah kalau sudah di bawah, mungkin sedang proyeknya sedang hancur, ordernya sedang sepi, mungkin terkena penyakit, itu baru kembali pada Allah gitu. Baru banyak memohon ya. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan kalau sakit, kalau engkau sedang susah untuk memohon pada Allah, tapi kalau sudah kembali sehat, kembali berjaya, engkau kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita kan seperti itu. Kalau lagi makanya kemarin misalnya saya contohkan orang sedang gali sumur gitu ya. Ketika dijatuhi uang gitu ya, maka dia masih asik mengambil uangnya gitu ya. Tapi kalau dijatuhinya dengan kerikil gitu ya, dia baru melihat ke atas mencari siapa ya sini balang gitu ya. Sama Allah kalau masih memberikan harta, kekayaan, kesenangan itu tidak sadar. Tapi kalau sekali diberi yang agak sakit gitu ya, baru menghadap ke atas, tangannya diangkat, ya Allah gitu kan. Nah, itu kita. Jadi maka mari kita sadarkan segala sesuatu yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita tidak bisa apa-apa. Hanya sekedar membuka mata kita saja kita itu tidak mampu. Ya, hanya sekedar membuka mata di pagi hari kita tidak mampu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita perlu sombongkan di dunia ini, apa yang perlu kita banggakan. Ya, maka dengan kita bersandar pada Allah, insyaallah kita akan tenang hidupnya, akan bahagia, karena dia akan merasakan bahwa apa yang dialaminya itu semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kisah misalnya seorang anak dan ayahnya yang dia punya harta warisan gitu ya, tidak begitu banyak, kemudian harta warisannya itu dibelikan kuda ya, dengan harapan dengan kuda yang dibelinya itu nanti bisa untuk bekerja untuk macam-macam. Kemudian para tetangga-tetangganya itu berkomentar gitu ya, ini orang makan saja susah masa beli kuda. Kemudian kudanya itu dibawa berburu, dibawa ke hutan, ternyata di tengah hutan kudanya pergi, hilang. Maka dua orang ini pulang ke rumah, tetangganya juga bilang lagi, bukan sudah dibilangin, ngapain beli kuda? Akhirnya kudanya hilang. Tapi dua orang ini mengatakan takdir baik, takdir buruk itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka dia nggak punya kuda. Tiba-tiba suatu ketika di pagi hari kudanya itu pulang dengan membawa kuda-kuda yang lain. Dan dia kudanya pulang tidak sendirian, jadi membawa teman-temannya. Maka tetangganya mengucapkan selamat ya, sekarang kudanya banyak. Tapi orang ini juga mengatakan takdir baik, takdir buruk sudah Allah tentukan. Maka kemudian suatu ketika anaknya yang laki-laki itu naik kuda. Kemudian ketika sedang belajar naik kuda, kudanya itu melompat dan menendang kaki anak ini sampai kemudian kaki anak ini patah. Tetangganya datang lagi, tuh kan sudah dibilangin nggak usah pelihara kuda, sekarang kakinya jadi patah, tidak bisa apa-apa. Tapi bapaknya selalu mengatakan takdir baik, takdir buruk sudah Allah tentukan. Sampai suatu ketika kerajaan sedang mengalami kondisi yang butuh bantuan, maka ada wajib militer. Ada wajib militer, semua pemuda di desa yang sehat semuanya diangkut ke kerajaan menjadi tentara. Sampailah kepada anak muda ini. Semua tetangga-tangganya yang punya anak itu diangkut semuanya, sampai gilirannya pemuda ini gak jadi diangkut karena apa? Kakinya pincang. Tetangganya pada menangis karena anaknya dibawa ke kerajaan, sementara anak petani ini tidak. Maka tetangganya datang lagi, ternyata senang ya kamu anaknya tidak dibawa ke kerajaan. Tapi bapak ini mengatakan takdir baik, takdir buruk Allah sudah tentukan. Artinya apa? Bahwa ketika sudah menyandarkan pada Allah, semuanya dinikmati dengan bahagia, gitu ya. Tidak peduli apa
jalan. Maka bapaknya nyuruh, "Nak, gantian kamu yang naik, saya tak tuntut." Di tengah jalan orang komentar lagi, dasar orang anak tidak tahu diri, masa dia asik-asik naik gede, bapaknya suruh nuntut. Akhirnya, "Dan nak, sekarang kita naik berdua." Maka ayah dan anaknya naik gede berdua, naik semuanya. Orang komentar lagi, dasar orang tidak punya kehewanan, masa keledai sekecil itu dinaiki berdua. Kemudian udah anak, sekarang kita tuntun bareng-bareng saja keledainya. Dituntun berdua, bapaknya di kanan, anaknya di kiri. Orang lewat orang di jalan komentar lagi, dasar orang tidak tahu ilmu punya keledai tidak dinaiki. Akhirnya udah lah, kita sekarang panggul saja keledainya. Bapaknya di depan, anaknya di belakang, digotong keledainya. Komentar lagi orang-orang, dasar orang gila, masa keledai masih sehat mati gotong. Tidak pernah selesai kalau kita mengikuti apa kata orang. Kita baik yang kadang diomong, buruknya apa lagi. Maka kalau kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya akan indah pada waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyerahkan semuanya pada Allah, sehingga ketika dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan macam-macam, Rasulullah itu senantiasa mengembalikannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat para nabi juga begitu. Nabi Yunus misalnya, ketika kaumnya mendustakannya, sampai Nabi Yunus kemudian tidak sabar dan meninggalkan kaumnya, maka ketika dia meninggalkan kaumnya kemudian dimakan ikan, gitu ya. Jadi ada sebuah riwayat yang mengatakan Nabi Yunus itu dimakan ikan, kemudian ikan itu dimakan ikan yang lebih besar. Jadi dalam kondisi 3/8 gitu ya. Jadi dimakan ikan, kemudian ikan itu dimakan ikan lagi. Ketika kondisi itulah dia baru mengembalikan kepada Allah dengan mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Baru dia menyandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah disandarkan urusannya pada Allah, Nabi Yunus kemudian didamparkan di pantai. Kaumnya sudah berubah. Yang ditinggalkan itu ketika kondisinya masih mendustakan Islam. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, dia sandarkan semuanya pada Allah. Dia pulang, kondisi kaumnya sudah berubah, sudah taat. Siapa yang berubah? Tentu Allah, karena Nabi Yunus di perut ikan. Artinya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Masalah-masalah kita insya Allah akan selesai, akan punya solusi ketika kita bersandar pada yang memiliki segala solusi. Kalau kita punya masalah bersandar pada manusia, berharap pada manusia itu akan membawa kecewa. Ya. Jadi kalau berharap pada manusia itu pasti kecewa. Karena berharapnya mungkin terlalu tinggi, ternyata kenyataannya tidak seperti harapan. Gitu ya. Maka berharap kita pada Allah, insyaallah tidak akan pernah mengecewakan. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu maha sebaik-baik yang tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu lebih pasti daripada terbitnya matahari di pagi hari. Maka yuk kita semua serahkan pada Allah, kita pasrahkan semuanya pada Allah. Bolehlah kita kemudian bersandar ketika lelah, tapi kalau sedang kuat, sedang masih sehat, jangan lupa juga kita meminta bersandar. Maka tadi salah satu bersandar kita yang mengawali segala, mengikutkan Allah dalam segala aktivitas kita, minimal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian dari kita mengikutkan Allah dalam aktivitas kita. Ya, salah satu orang yang meninggalkan Allah itu yang merasa saya tidak perlu doa, saya mau usaha, insya Allah dengan ilmu yang saya miliki nanti akan sukses. Saya mau bekerja dengan kekuatan yang saya miliki nanti akan mendapatkan hasil. Itu kan berarti meninggalkan Allah Subhanahu wa taala.
bertawakal pada Allah. Ketika minta hanya minta pada Allah, ya, mintanya pada Allah, kemudian usahanya, ya, kita sakit, kita berdoanya tetap pada Allah, tetapi usahanya tetap dilakukan, mungkin ke dokter, mungkin kemana, ya, tadi tawakalnya jelas masih tetap, tapi mintanya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian kita sakit yang didatangi dukun. Nah, ini bertawakal yang keliru, ya. Jadi kalau kita sakit ya kita minta pada Allah, tapi usaha kemanusiaannya tetap dilakukan, datang ke dokter, mungkin obat, mungkin apa, terapi apa dan seterusnya. Ya. Karena selain doa itu juga perlu usaha, ya. Jadi itu menyadarkan itu. Maka mari kita kembalikan segala urusan kita pada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Seberat apapun urusannya, Allah itu pasti bisa menyelesaikan. Jangankan hanya urusan-urusan kita yang sepele. Allah menciptakan langit tanpa tiang saja sangat mudah bagi Allah. Langit itu kan beda tiangnya, tetapi tidak rubuh. Menciptakan manusia yang dari tidak ada saja sangat mudah, apalagi menciptakan manusia yang pernah ada. Kita diciptakan kan, ini kan pertanyaan orang kafir kan begitu. Bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kita lagi setelah kita sudah mati hancur? Maka Allah jawab, jangankan menciptakan kamu yang sudah pernah hidup, Allah menciptakan kamu yang belum pernah ada apa-apanya saja sangat mudah bagi Allah. Maka apalagi urusan-urusan kita, urusan apa saja, urusan pekerjaan, urusan anak, urusan macam-macam, itu kan sepele menurut Allah. Karena Allah menciptakan langit saja tanpa tiang, menciptakan manusia yang sangat luar biasa, apalagi hanya sekedar menyelesaikan masalah kita sangat mudah bagi Allah Subhanahu. Tinggal kita mau atau tidak minta pada Allah. Maka salah satu sandaran yang penting adalah kita berdoa. Ada misalnya analogi begini. Seorang pengamen tiba-tiba datang, ya, misalnya ke tempat Pak Roso, misalnya orang ngamen gitu ya. Ternyata orang ngamen yang ke tempatnya Pak Roso itu suaranya fals, lagunya orang denah, tidak sesuai dengan keinginannya Pak Roso gitu ya. Mungkin juga Pak Roso baru pulang gitu. Maka Pak Roso paling cepet-cepet dikasih uang suruh pergi gitu Pak Roso ya. Tapi bayangkan Pak Roso sedang santai, tiba-tiba ada datang pengamen atau orang gitu ya, menyanyikan lagu pas banget kalau kesenangannya Pak Roso. Ya begini Pak Roso ya. Pas dengan kesenangannya Pak Roso dan lagi posisinya lagi santai gitu ya. Maka mungkin Pak Roso akan mendengarkan dulu sampai selesai. Arti bayang pada sebelah mana-mana yuk, suaranya bagus gitu ya, lebih bagus daripada aslinya gitu. Nah, mungkin malah nambah lagi ya. Artinya Allah juga begitu. Allah itu kalau ada orang tadi datangnya datangnya itu dalam kondisi yang mungkin dia jarang datang, tiba-tiba datang, kemudian datangnya juga tiba-tiba langsung minta saja, maka mungkin Allah juga akan segerakan. Bahkan Allah memberikan pada orang yang jarang berdoa juga. Maka kita melihat banyak orang non-muslim barangkali tidak pernah sholat, ternyata Allah berikan harta yang lebih banyak, ya. Namanya istidraj gitu ya. Jadi Allah berikan di dunia dengan cepat. Sama pengamen tadi. Tapi ada orang yang nantilah diberinya nanti. Karena apa? Allah itu ingin rindu dengan rintihannya, Allah rindu dengan doa-doanya, sehingga Allah mungkin belum langsung kabulkan, tapi Allah tadi sangat senang dengan rintihan hambanya yang meminta pada Allah. Ya. Maka di sepertiga malam kita di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan untuk banyak bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyandarkan segala hidup kita pada Allah, sehingga harapannya dengan kita bersandar pada Yang Maha Kokoh, Yang Maha Kuat, Allah kokohkan dan kuatkan kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita. Masalah itu pasti ada. Orang hidup itu pasti ada masalah. Tetapi jangan berharap mati itu selesai masalah. Karena
namanya masalah baru. Kalau di dunia masalahnya paling dikejar-kejar oleh manusia, tapi kalau sudah dikubur masalahnya yang ngejar-ngejar bukan manusia, tapi langsung berhubungan dengan malaikat. Kalau dapat siksa kubur ya sudah, sepanjang hidup sampai yaumul kiamah akan mendapatkan siksa dari malaikat. Kalau di dunia kan paling urusannya dikejar orang, ya dikejar utang, dikejar apalagi urusannya gitu. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, urusannya bukan hanya itu, tetapi lebih berat daripada apa yang kita lakukan di dunia. Jamaah rahimahullah, jadi itu bagaimana kita menyandarkan hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengharapkan rahmat Allah dalam lantunan doanya. Ya tadi bagaimana kita senantiasa memohon pada Allah dalam setiap doa-doa yang kita lakukan. Maka mari, Allah itu sangat senang ketika sering didatangi. Beda dengan manusia, kalau sering didatangi malah bosan. Tapi Allah sangat senang kalau hambanya itu sering datang, sering minta. Ya, hari ini minta apa, nanti minta apa. Allah sangat senang. Kenapa? Ketika manusia sudah tidak pernah minta pada Allah, berarti indikasi manusia itu dalam kesombongan, merasa semuanya sudah selesai dengan dirinya. Tapi kalau minta pada Allah berarti dia masih menganggap bahwa dia itu lemah, dia itu bodoh dan seterusnya. Maka doa itu menjadi sangat penting, Bapak Ibu rahimahumullah. Apalagi di waktu-waktu mustajabah di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjadikan mengabulkan doa-doa kita. Dan doa yang kita panjatkan pada Allah pasti dikabulkan ketika syarat dan ketentuan kita penuhi. Ud'uni astajib lakum, berdoa padaku pasti aku kabulkan. Bisa langsung dikabulkan secara spontan, bisa kemudian disimpan untuk di akhirat, atau bisa untuk menggugurkan dosa-dosa kita, tapi pasti dikabulkan doa kita. Cuma kita tidak tahu yang langsung dikabulkan yang mana, yang untuk menggugurkan dosa yang mana, yang disimpan di akhirat yang mana. Tapi yakinlah bahwa setiap apa yang kita minta pasti Allah catat sebagai sesuatu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, itu insyaallah kajian kita pada pagi ini dua hal yang harus kita lakukan, adab kita pada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hidup kita pada Allah dan mengharapkan rahmat Allah dalam doa-doa kita. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allahu latifun bi'ibadihi, Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Wala tayasu min raikhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka mari kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Kalau kita masih punya beban, berarti Allah pasti sedang menguji kita bahwa kita pasti mampu. Karena kalau tidak mampu tidak mungkin diberi beban itu. Maka bismillah, mudah-mudahan kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam ibadah pada Allah, diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas kebaikan, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, yang kemudian mudah-mudahan dengan istiqomahan kita Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, barangkali begitu untuk kesempatan pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kita untuk